Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati dengan segala kebaikan Allah. Selamat bergabung kembali dalam waktu saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan di channel firman kehidupan. Semoga melalui renungan-renungan di channel ini, kita semua bisa bertumbuh bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Sahabatku, mari kita berdoa sebelum memulai saat teduh ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa menyerahkan segala sesuatu yang kami alami hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya segala rencana-Mu indah dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang lembut, mudah diajar dan taat. Berikanlah kami pengertian akan apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, tentunya kita semua menginginkan apa saja yang kita kerjakan diberkati Tuhan sehingga menghasilkan berlipat kali ganda. Hal ini bukanlah sesuatu yang salah, karena di Alkitab kita bisa membaca banyak sekali orang-orang yang diberkati Tuhan dengan kekayaan, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Menjadi kaya bukanlah sesuatu yang ditentang oleh Tuhan, tetapi cara-cara untuk mencari kekayaan yang salah itulah yang ditentang oleh Tuhan. Dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang sangat diberkati Tuhan, yaitu Ishak anak Abraham. Mari kita mulai dengan membaca Kejadian 26 ayat 12-13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Meskipun Abraham adalah seorang yang sangat kaya dan tentunya mewariskan kekayaannya kepada Ishak, tetapi hal itu tidak menjadikan Ishak sebagai anak orang kaya yang bermalas-malasan dan mengandalkan kekayaan ayahnya. Ishak adalah seorang yang rajin bekerja. Latar belakang ayat Alkitab yang baru saja kita baca adalah terjadinya kelaparan di tanah Kanaan, sehingga Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tetapi sebelum Ishak pergi ke Mesir, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan melarangnya pergi ke Mesir. Jadi Ishak tinggal di Gerar, di tempat bangsa Filistin. Saat terjadi wabah kelaparan, biasanya penyebabnya adalah faktor alam. Misalnya tanah yang kering karena tidak turun hujan, serangan hama tanaman, dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita bisa membaca bahwa Ishak tetap menabur di tanah di mana faktor alam dikalahkan oleh berkat-berkat Tuhan. Dikatakan bahwa Ishak menuai hasil 100 kali lipat karena ia diberkati Tuhan, sehingga ia menjadi semakin kaya meskipun di tengah wabah kelaparan. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 22 berkata demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sumber berkat kita bukanlah pekerjaan atau bisnis kita, melainkan Tuhan. Tuhanlah yang menjadikan seseorang menjadi kaya. Mungkin saudara berkata, otak saya yang membuat saya menjadi kaya. Pikirkanlah, siapakah yang telah menciptakan otak saudara? Atau mungkin saudara berkata, tangan saya yang rajin bekerja sehingga saya menjadi kaya. Pikirkanlah, siapakah yang telah menciptakan tangan saudara dengan sempurna?
Segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini adalah anugerah semata-mata. Jikalau Tuhan tidak memberkati kita, maka kita tidak akan memiliki apa-apa. Jikalau Tuhan tidak memberkati kita dengan nafas hidup dan kesehatan, maka sia-sialah segala sesuatu yang kita miliki. Oleh karena Tuhan adalah sumber berkat kita, maka kalau kita ingin diberkati, kita harus tinggal dekat dengan Tuhan. Hati kita harus melekat kepada Tuhan. Hidup kita harus melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Rasa takut akan Tuhan harus selalu kita miliki. Keadaan di sekitar kita bukanlah sebuah tolak ukur berkat-berkat kita. Ishak menabur di tengah wabah kelaparan dan ia memperoleh berkat-berkat yang melimpah. Sebagai anak-anak Tuhan, kewarganegaraan kita adalah kerajaan sorga, dan kerajaan sorga tidak pernah mengalami krisis, tidak pernah mengalami kebangkrutan, tidak pernah mengalami kekurangan. Mengapa demikian? Karena Tuhan adalah kepala di kerajaan sorga. Apabila Tuhan yang memberkati kita, maka saat kita kehilangan pekerjaan kita atau bisnis kita bangkrut, Tuhan akan membuka pintu berkat yang lain bagi kita. Apabila Tuhan yang memberkati kita, maka saat kita kehilangan uang karena ditipu orang, Tuhan akan membuka jalan lain untuk memberkati kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang diberkati Allah, melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita menguatkan iman kita untuk selalu mempercayai Tuhan sebagai sumber berkat kita, bukan pekerjaan kita, bukan bisnis kita, bukan orang yang memberikan uang kepada kita. Marilah kita tinggal dekat dengan Sang Sumber Berkat, yaitu Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu dan pengertian yang kami dapatkan melalui renungan hari ini. Kiranya setiap hati bisa mengerti dan iman dibangkitkan untuk mempercayai-Mu sebagai satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.